amarah Saga. Dania berlutut sambil melepaskan sepatu Saga. Dia melakukannya jauh lebih hati-hati daripada sebelumnya. Karena sedari turun dari mobil, Saga sudah membisu. Wajahnya pun terlihat sedang kesal. Ditambah lagi satu kalimat yang diucapkan Sekretaris Han membuatnya berdebar sepanjang menaiki tangga memasuki kamar. Suasana hati tuan muda sedang sangat buruk. Jangan membantah apapun yang dikatakannya. Memang kapan aku berani membantahkannya secara terang-terangan? Mau suasana hatinya sedang baik sekalipun aku selalu patuh kan? Kenapa? Anda kenapa lagi sih? Kalau sedang kesal kenapa pulang? Kan aku yang harus kena imbasnya. Apa kesal lagi masalah Helena? Dania selesai melepas sepatu. Dia meletakkan sandal rumah di bawah kaki Saga. Saat dia mau bangun, suaminya menyentuh bahunya. Setengah menekan, membuatnya kembali berlutut. Dania mulai dirasuki perasaan tidak nyaman. Ini bukan hanya sekedar suasana hatinya yang sedang buruk, tapi sepertinya dia benar-benar sedang marah. Kau bertemu El hari ini. Suaranya terdengar dingin. Hah? Bagaimana dia bisa tahu? Aku bertemu dengan Helena. Apa dia benar-benar mengawasi setiap pergerakanku di luar sana? Apa Han membuntutiku? Bagaimana dia bisa tepat membaca pergerakanku? Selama ini bahkan Han sepertinya mudah sekali tahu apa yang hanya sekedar aku pikirkan. Iya, suamiku. Dania terbata. Dia masih menundukkan kepala. Saya pergi minum kopi dan berbincang dengannya. Takut melihat sorot mata Saga. Hah? Saga mencengkram dengan baju Dania. Gadis itu terperanjak. Sorot mata Saga penuh kemarahan. Kenapa? Kenapa kamu marah? Saga melepaskan baju Dania. Sekarang dia mencengkram dagu gadis itu. Kamu mau bercerai dariku? Dania mulai bisa meraba arah pembicaraan Saga. Dan kamu mau memakai L untuk membuatmu melepaskanmu. Sekretaris sialan. Apa yang kamu katakan pada majikanmu, hah? Kenapa kamu mememberkan hipotesa yang sudah kubantah kemarin? Itu kan hanya rencana di kepalaku. Kenapa kamu mengadukanku? Memang niat itu kejahatan apa? Niat itu belum bisa masuk ranah pidana, tahu? Jawab! Saga berteriak. Tidak, suamiku. Saga menjatuhkan tubuh Dania di sofa, di sampingnya. Gadis itu meringsak mundur ke belakang. Saya hanya bicara dengan Helena. Saya hanya ingin berteman dengannya. Sekujur tubuh Dania sudah bereaksi mengingatkan. Kalau Saga sedang dalam kondisi tidak stabil emosinya. Salah menjawab sedikit saja, habislah dia. Berteman. Kenapa? Karena dia sangat cantik. Begitulah perempuan suamiku. Kami senang punya teman wanita cantik. Karena dengan berteman dengan si cantik, siapa tahu membuat kami cantik juga. Tambahkan tawa dan senyum di bibirmu, Dania. Biasanya berhasil kan? Begitu dia berpikir. Saga tergelak. Kau pikir aku bodoh? Dania semakin meringsak, menggeser tubuhnya sampai terbentur ujung kursi. Tidak, suamiku. Bagaimana ini? Kenapa dia semarah ini sih? Tunggu, apa dia marah karena aku sok-sokan ingin menjodohkannya dengan Helena lagi? Aku melakukan sesuatu terlalu awal, padahal dia masih belum memaafkan Helena. Benar, aku yang salah strategi. Harusnya aku menunggu amarahnya pada Helena mereda dulu baru bertindak. Kau benar-benar ingin membuatku marah ya? Tidak, suamiku. Tidak, saya tidak berani. Saya mohon, maafkan saya. Memohon, tubuh Dania sudah meringsak semakin merapat di pojokan. Kenapa Anda marah? Aku tidak tahu kenapa Anda marah. Apa karena aku ingin bercerai? Apa karena aku ingin mencoba merajut ikatan cinta antara kalian? Atau karena aku bilang ingin berteman dengan Helena? Tapi saat ini sorot matanya sangat menakutkan. Aku benar-benar takut dia akan melakukan hal yang buruk. Tidak hanya padaku, tapi juga pada keluargaku. Kamu tahu kenapa aku menikahimu? Dania menganggukkan kepalanya berulang. Dia tahu dari Helena tadi alasan sebenarnya. Anda hanya ingin membalas Helena. Saya tidak apa-apa, suamiku. Anda sudah memberi keluarga saya kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Jadi apapun alasan Anda itu tidak masalah buat saya. Biarkan sakit hati ini yang merasakan hanya aku. Toh setelah aku terlepas dari semua ini, aku bisa mencari kebahagiaanku sendiri. Saga menarik tubuh gadis itu mendekat, mencengkram dagu Dania. Lalu secara paksa dia mencium bibir Dania. Kali ini bukan hanya kecupan di bibir, tapi lebih dari itu. Buka mulutmu. Gigitnya bibir Dania yang tidak mau terbuka. Akhirnya gadis itu kalah. Saga melumat habis pertahanannya gadis di depannya. Ciuman itu berlangsung lama. Ada bularan air mata yang membasahi pipi Dania. Tangannya mencengkram sofa gemetar. Itu hukuman untukmu karena sudah berpikir lancang. Saga sudah duduk, menyentuh bibirnya lalu menatap masih dengan sorot mata tidak bersahabat. Apa? Apa salahku? Di mana salahku? Katakan letak kesalahanku di mana? Biar aku bisa memohon dan tidak mengulanginya lagi. Pamun, masuklah. Pintu terbuka. Dania mengusap bibir dan membetulkan rambutnya yang terburai. Panggilkan 2 pelayan wanita untuk membantu nona muda bersiap-siap untuk nanti malam. Bersiap untuk nanti malam? Memang aku mau apa nanti malam? Baik, tuan muda.
Pak Mun setelah menganggukkan kepala lantas keluar dengan cepat, menutup pintu tanpa suara. Setelah Pak Mun keluar, Dania sudah selesai merapikan rambutnya. Mencoba memberanikan diri bertanya, Suamiku, bersiaplah untuk malam pertama kita. Dania terperanjak. Aku akan mencabik-cabikmu malam ini. Bukankah ini yang kamu inginkan juga? Tidur denganku. Dipegangnya dagu Dania lagi. Saga mengusap bibir yang merah bekas gigitannya tadi. Seringai dingin muncul di wajah Saga. Tidak peduli kata-katanya sudah seperti petir di siang bolong yang menyambar tubuh Dania, dia beranjak keluar kamar membanting pintu dengan suara keras. Dania meloncat terkejut. Kenapa? Kenapa ini? Bukankah selama ini aku sudah bisa hidup dengan baik? Kenapa kamu benar-benar marah hari ini? Di mana salahku? Malam pertama, mencabik-cabikku. Ibu tolong aku.